Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12, 15b, 17, 19, 20b sampai 21. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran, semua orang mendapat penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Refrain, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Refrain, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Refrain, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripada-Mu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Refrain, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai ayat 38. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan kewaspadaan atau perumpamaan hamba yang menantikan tuannya adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus pada murid-muridnya. Pengertian perumpamaan kewaspadaan dan perumpamaan berjaga-jaga juga dapat kita temui dalam perumpamaan Yesus yang lain tentang 10 gadis yang sedang menunggu pengantin laki-laki. Dan 5 dari mereka yang bodoh dan 5 bijaksana. Artinya kita harus menunggu dan berjaga-jaga. Pekerjaan menunggu terkadang sangat membosankan, yang pada akhirnya kita akan kehilangan kewaspadaan. Bahkan kita tidak berjaga-jaga, yang pada akhirnya kita akan sama dengan 5 gadis yang tidak bijaksana. Bahkan banyak orang menjadi tidak sabar dan akhirnya merugikan diri sendiri. Tuhan menghendaki agar kita selalu dalam kondisi siap sedia dan berjaga-jaga. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 12 ayat 35, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Oleh karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lukas bab 12 ayat 40. Saudara-saudara yang terkasih, yang harus digarisbawahi bahwa kita jangan berspekulasi waktu kedatangan Tuhan, apalagi lokasinya. Kita harus memahami dengan benar tentang dimensi kerajaan Allah yang supranatural, bersifat spiritual, bukan sesuatu yang bisa dilihat dan diraba, bahkan bukan sesuatu yang bisa didistribusikan atau diporsikan secara waktu. Jika kita salah merefleksikan kedatangan Tuhan yang tanpa filter, yang penting pokoknya aktif, berapi-api, bergairah, bergelora, berkobar-kobar, bersemangat, energik, membara, menggebu-gebu, menggelegak, tetapi kemudian melupakan tanggung jawab kehidupan sehari-hari, akhirnya akan menjadi orang-orang yang kurang normal. Apa yang dimaksud dengan pinggang yang tetap berikat dan pelita yang tetap menyala? Perumpamaan ini menggambarkan dan mengharapkan kebulatan hati yang dapat mempengaruhi segala tingkah laku kita dan mengikat bahkan penyangkalan diri agar siap untuk melayani. Lalu pelita yang tetap menyala. Dalam metafora kehidupan Kristiani, kita dipanggil untuk menjadi terang. Itu satu gambaran untuk menjadi pelita. Tapi di antara kita banyak yang tidak siap.
seperti halnya 5 gadis yang tidak bijaksana. Di dalam perjalanannya, waktu dia mengikuti Tuhan. Intinya, kita untuk mempunyai satu kehidupan yang senantiasa berwaspada, berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Banyak juga kan di antara kita semua yang nampak beriman, melayani ingin dilihat, tetapi jika tak ada yang melihat, kita jadi orang lain, seperti serigala berbulu domba, atau seperti orang Farisi, tidak ada integritas. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang sejati itu adalah waspada, menunggu dalam terang, sabar menanti, seperti halnya seorang pelayan menantikan kedatangan tuannya untuk membukakan pintu. Juga siap sedia, yang akhirnya kita semua akan berbahagia dalam pesta rohani yang Tuhan sediakan. Kita semua yakin salah satu persoalan dalam kehidupan manusia adalah kita selalu menyia-nyiakan waktu. Karena kita selalu berpikir, masih ada hari esok, masih banyak waktu. Syukur-syukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kasih kesempatan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kehilangan kesempatan yang dihadirkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Karena datangnya pada waktu yang tidak dapat kita perkirakan. Selamat berkarya, tetap semangat, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.